Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mencoba untuk mempraktikkan hasil coaching kami. Dari saya, Gustian dengan Ibu Ika, di mana dalam coaching kali ini yang bertindak sebagai coach adalah saya dan Ibu Ika sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Cekidot. Halo Bu Ika, Assalamualaikum Bu Ika. Selamat pagi Bu Ika, gimana kabarnya? Salam Bu, pagi juga ya Bu. Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat Bu. Nah, saya perhatikan Ibu kelihatannya agak murung ya Bu pagi ini Bu, kurang bersemangat. Kenapa ya Bu ya? Itulah Bu, apa Ibu punya waktu sekarang Bu? Kebetulan Bu, jadwal saya lagi kosong sekarang. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau gitu ya Bu ya. Saya boleh curhat sekarang ya Bu, tapi curhatnya agak lama nih Bu, nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu, ya kita kan paling punya waktu kan 15-20 menit. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Ibu nih Bu? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuman saya butuh teman curhat Bu, untuk di coaching sebentar nih, mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya Bu. Oke siap Bu, nah semoga saja ya Bu ya diskusi kita hari ini nanti bisa mencerahkan apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Nah, saya mulai pertanyaan ya Bu ya, dari pembicaraan kita ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan itu Bu? Apa ya Bu ya? Saya tuh ingin mendapatkan ide gitu Bu, ide segar untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif di kelas saya gitu Bu. Murid itu bisa tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran saya, walaupun pembelajaran saya ini di jam-jam terakhir gitu Bu. Oh, posisi sekarang berarti Ibu di posisi jam terakhir, Ibu ingin menciptakan fokus pada saat pembelajaran di jam terakhir itu ya Bu ya? Iya Bu, kalau saya harapannya seperti itu Bu. Saya kan ada 2 jam gitu Bu di jam pelajaran terakhir gitu Bu. Kalau boleh tahu Bu, situasi di jam terakhir itu yang seperti apa memangnya Bu? Saat jam pelajaran terakhir itu Bu, biasanya murid-murid sudah kehilangan semangatnya gitu Bu. Ada sebagian itu yang mengantuk gitu Bu. Kemudian ada juga sebagian itu yang permisi keluar masuk gitu, alasannya mau ke WC gitu Bu. Kemudian saat saya menjelaskan gitu kan, mereka kurang memperhatikan gitu Bu. Ada juga yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain gitu Bu. Makanya jadinya tuh materi yang saya sampaikan itu tidak diterima dengan baik sama mereka gitu Bu. Oke, kondisinya seperti itu ya Bu ya. Kira-kira kalau menurut Ibu melihat kondisi yang seperti itu, apa yang mempengaruhi kondisi itu ya Bu ya? Kalau saya perhatikan ya Bu ya, mungkin mereka kelelahan kali ya Bu ya. Kan sudah mengikuti pembelajaran gitu Bu ya dari pagi gitu kan. Jadi mereka mungkin kelelahan, energi mereka itu mungkin terkuras gitu kan. Sehingga pada jam pelajaran terakhir kan sisa-sisa energi lagi gitu kan. Jadi mereka itu kurang fokus terhadap pembelajaran yang saya lakukan gitu. Oke, Ibu sudah menceritakan kondisi jam pelajaran terakhir. Nah, kira-kira kondisi seperti apa yang Ibu inginkan atau situasi yang seperti apa yang Ibu inginkan? Kalau yang saya inginkan ya Bu, tentunya saya berharap gitu ya, murid itu bisa fokus gitu kan dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan gitu. Mereka juga senang dan tertarik mengikuti pembelajaran saya gitu kan. Walaupun ya memang jamnya jam terakhir gitu, tapi mereka tetap bisa fokus dan bersemangat gitu Bu. Nah, ini berbicara masalah fokus ya Bu ya. Menurut Ibu, apa yang membuat hal itu bisa terwujud Bu? Apa ya Bu ya, kalau yang bisa membuat mereka bisa terwujud, mungkin ya Bu ya, saya harus menciptakan gitu pembelajaran yang lebih menarik dan bervariatif gitu di kelas Bu. Kemudian selain itu yang saya lakukan gitu, ketika pertama kali saya masuk kelas itu, ya saya harus mengembalikan fokus mereka. Mungkin itu yang harus saya lakukan pertama kali Bu. Oh, jadi gitu ya Bu ya menurut Ibu ya. Nah, berbicara masalah kondisi kelas, kemudian kondisi siswa, kondisi Ibu. Nah, kira-kira bisa nggak Ibu memperkirakan kondisi tersebut Ibu berada pada skala berapa Bu? Dari 1 sampai 10 menurut Ibu. Dan kondisi yang Ibu ingin tujukan nanti. Gimana ya?
Kalau menurut saya ya Bu ya, berdasarkan pembelajaran yang saya lakukan gitu ya Bu ya, posisi saya sekarang itu masih berada di angka 6 gitu Bu. Nah, untuk posisi angka 6 itu, Ibu kan udah mau meningkatkan kan nanti kan ke angka 6 itu, kekuatan apa yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan itu supaya skala Ibu bisa meningkat tadi? Eh, apa ya kekuatan yang saya punya gitu ya? Ya, Alhamdulillah ya benar. Bu ya, saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional kan Bu. Kemarin kan kita sudah belajar tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin itu bisa membantu saya kali ya Bu ya. Sekarang, nah, kira-kira ada hambatan atau gangguan nggak saat Ibu menerapkan pembelajaran emosional tersebut supaya Ibu bisa meraih tujuannya itu? Apa ya? Mungkin saya perlu sedikit waktu ya Bu ya untuk memperbaiki atau mengintegrasikan gitu ya, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional tadi ke dalam RPP yang saya rancang gitu Bu. Oh gitu ya Bu ya, berarti seperti itu yang Ibu terapkan. Nah, menurut Ibu lagi nih, kira-kira ada solusi terbaik nggak untuk meminimalisir hambatan yang, ya siapa tahu kan pasti ada saja hambatan yang terjadi kan Bu? Apa ya Bu ya, insya Allah saya akan secepatnya gitu Bu membuat RPP tersebut gitu kan, dan memilih cara yang lebih tepat gitu untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan di kelas gitu, nggak menunda lagi gitu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Sekarang apa rencana Ibu untuk kedepannya Bu? Kalau rencana saya ya Bu, saya ingin Ya. menerapkan pembelajaran sosial emosional ini di kelas saya Bu, terutama salah satunya praktik mindfulness gitu Bu, dengan menggunakan untuk mengembalikan gitu Bu fokus murid saya ketika pembelajaran yang saya lakukan gitu Bu. Oke, praktik mindfulness. Strategi apa itu Bu yang Ibu lakukan nanti Bu? Strategi yang saya lakukan gitu ya Bu ya, saya akan menerapkan teknik stop gitu Bu. Stop itu kan mulai berhenti dulu gitu kan, berhenti sejenak, ambil nafas gitu kan, amati sensasi pada tubuh, kemudian bisa dilanjutkan lagi pembelajaran kita gitu kan. Kemudian saya juga itu berpikir untuk melaksanakan ice breaking gitu Bu, menerapkan ice breaking dalam pembelajaran saya supaya siswa murid itu lebih tertarik gitu. Kemudian saya juga akan merancang pembelajaran yang lebih menarik gitu, lebih interaktif gitu Bu, agar siswa-siswa saya lebih senang dan lebih semangat gitu Bu dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Wah, bagus benar ya Bu ya, strategi yang akan Ibu terapkan. Nah, kira-kira apa kriteria keberhasilan dari strategi atau rencana yang sudah mau Ibu terapkan itu Bu? Apa ya Bu ya, kalau kriteria keberhasilan itu tentu saja harapan saya ya Bu ya, kriterianya itu tadi ya Bu ya, saya siswa murid lebih fokus gitu Bu, lebih fokus, lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan, lebih tertarik gitu terhadap pembelajaran yang saya ajarkan, itu kriterianya Bu. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya Bu, setelah melakukan sesi diskusi ini Bu, apa rencana Ibu ke depannya? Eh, Rencana ke depan Bu, kalau Ya. rencana ke depannya saya akan segera Bu mempersiapkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi gitu Bu. Jadi segera saya lakukan segera mungkin gitu, secepat mungkin gitu Bu. Oke. Nah, bicara secepat mungkin, kapan ya Bu ya rencana itu bisa Ibu targetkan terlaksana? Targetnya dalam 1 minggu ini saya usahakan terlaksana gitu Bu, Insya Allah Bu. Oke, oke, oke. Sekarang biar kita tahu dalam 1 minggu ini itu sudah ada progres, gimana nih Bu? Bisa nggak kita janjian lagi nih Bu? Saya akan ceritakan Bu perkembangan bagaimana perkembangan perbaikan pembelajaran yang saya lakukan gitu. Bisa Bu kira-kira Bu? Oh, siap Bu, Insya Allah Bu. Insya Allah saya siap Bu. Kita buat janjian lagi ya Bu ya setelah Ibu melaksanakan aksi Ibu di minggu depan. Nah, pertanyaan berikutnya lagi nih Bu. Siapa yang perlu Ibu minta dukungan untuk menjaga komitmen Ibu ini? Ya, kalau untuk menjaga komitmen saya ini tentunya saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah ya Bu ya dan rekan sejawat yaitu Bu. Kira Bu. Berkolaborasi gitu Bu. Oh ya, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat ya Bu ya, luar biasa ya Bu ya, komitmen yang sudah Ibu buat. Ya, Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu ya,
Apa yang dapat Ibu simpulkan dari hasil diskusi kita hari ini, Bu? Setelah saya diskusi dengan Ibu nih, alhamdulillah ya Bu ya, saya dapat pencerahan dan mendapatkan ide gitu Bu. Tadinya saya memang bingung gitu Bu ya, kok bisa di pelajaran terakhir seperti apa? Seperti kondisi yang saya sebutkan tadi, tapi alhamdulillah setelah bercerita dengan Ibu, saya mendapatkan ide kreatif gitu untuk mengembalikan fokus anak agar mereka lebih fokus gitu ya dan tertarik mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas gitu Bu. Jadi saya juga akan merancang pembelajaran gitu Bu yang interaktif sehingga siswa semangat gitu, senang belajar dengan saya di jam terakhir gitu Bu. Oke, keren ya Bu ya, semangat ya Bu ya. Semoga aja rencana Ibu ini aksinya berjalan dengan baik dan semoga aja Bu diskusi kita hari ini bermanfaat untuk kita. Iya Bu, terima kasih sekali ya Bu ya sudah menemani saya hari ini Bu. Alhamdulillah Bu, saya sudah agak lega sekarang Bu. Oke Bu, sama-sama Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang sudah bisa membantu Ibu mencari solusi dari permasalahan Ibu. Nah kalau begitu Bu, saya permisi dulu ya Bu ya. Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Ika. Oke Pak, terima kasih Pak Pasil. Itulah hasil penampilan, hasil coaching kami Pak Pasil.